gue baru nyampe rumah. Biasa kalau akhir bulan gue kerja sampai malam. Nah, sebenarnya gue ngantuk berat, cuman gue masih kepikiran sama pembahasan yang kemarin tentang kebaikan. Gue kalau masih banyak yang gue pikirin, gue agak susah tidur. Gue pasti ya pikirin aja terus tuh ya. Sampai kadang gue nulis biar nggak lupa. Kemarin gue sempat mempertanyakan kebaikan, terutama yang ingin gue angkat malam ini adalah apakah kehendak untuk berbuat baik itu selalu memiliki efek kausalitas satu arah atau dua arah, dan dampaknya itu apa cuma berdampak baik atau berdampak buruk. Jika kehendak untuk berbuat baik itu bertemu dengan agent di sini yang saya maksud adalah pihak lain yang memfasilitasi kehendak kita untuk berbuat baik. Kemarin saya ambil contoh, misalkan anak saya ingin sepeda, ya, saking ngantuknya sepeda warna merah, gue bilang warna biru kemarin. Nah, misalkan anak saya ingin punya sepeda dan saya dengan budget yang terbatas pergi ke toko sepeda bekas, dan saya sampai di sana itu ingin membeli sepeda warna merah sesuai dengan permintaan anak saya, ya. Tapi ternyata yang ada adalah warna biru. Nah, pada video kemarin saya jelaskan bahwa saya tidak jadi membeli sepeda tersebut, namun memesannya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika agensi yang ingin memenuhi kehendak saya untuk berbuat baik terhadap anak saya mendapatkan sepeda warna biru dengan mencuri. Kita akan lihat efek kausalitas di sini. Agent tadi mencuri sepeda untuk mencukupi kebutuhan saya karena saya berkeinginan baik untuk memberikan hadiah kepada anak saya. Nah, kausalitasnya kan di sini ada dua arah, bahkan bisa lebih. Ketika saya mendapat sepeda itu, saya memberikan kepada anak saya akhirnya bahagia, dia senang, sayang sama bapaknya karena bapaknya memberikan dia sepeda baru. Ya, satu arah di pihak saya berdampak baik. Tapi arah lain di pihak yang kehilangan sepeda bagaimana? Ya, di satu sisi misalkan itu sepeda kesayangan anak yang kehilangan, dia pasti akan bersedih banget. Dia akan sedih siang malam, lebih parah lagi mungkin dia baru dibelikan kemudian tiba-tiba besok pagi hilang gitu, gara-gara dicuri oleh agensi yang berkeinginan untuk mencukupi kebutuhan atau kehendak baik dari saya untuk anak saya, gitu. Nah, saya akan membahas lebih dalam tentang dampak kehendak baik terhadap orang yang dirugikan karena agensi yang menyediakan apa yang saya inginkan tadi untuk berbuat baik. Nah, kita coba berasumsi bahwa anak tadi, ya, yang seharusnya dia naik sepeda misalkan pagi-pagi ke sekolah, tiba-tiba karena sepedanya nggak ada, hilang, setelah bersedih dia akhirnya meminta pertolongan kepada orang tuanya untuk mengantarkan dia naik mobil misalkan, ya. Tiba-tiba pada saat naik mobil ada benturan kehendak dari kehendak lain yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi anak tadi mengalami kecelakaan, ya. Akhirnya kalau kita lihat anak tadi misalkan dia sudah kehilangan sepeda, ya, yang harusnya dia naik sepeda ke sekolah, dia harus ikut numpang ke dalam
ikut numpang bersama orang tuanya ke sekolah, dan dalam perjalanannya mereka mengalami kecelakaan. Ya, ada efek kausalitas dua arah di sini, bahkan lebih dari suatu kehendak baik yang berusaha dipenuhi oleh pihak agensi, dalam hal ini penyedia sepeda tadi, namun dengan cara yang tidak baik. Ya, jadi di satu sisi saya nggak bisa salahin agensi yang menyediakan sepeda dengan cara mencuri tadi. Saya tidak akan berpikir ke situ dalam hal ini, karena yang saya butuhkan adalah sepeda. Dan tentunya ketika saya dapat sepeda itu, anak saya otomatis sudah mendapatkan apa yang dia kehendaki. Saya dan anak saya mendapatkan kebahagiaan yang kita mau dari kehendak baik. Sedangkan anak yang kehilangan sepeda dan keluarganya mendapatkan penderitaan. Ya, jadi benar-benar kehendak berbuat baik tidak selalu berdampak baik jika kehendak tersebut berusaha dipenuhi dengan tindakan yang tidak baik. Nah, itu. Akhir-akhir ini juga akhir-akhir ini kita sering melihat di beberapa video-video YouTube, banyak sekali artis, mereka menggunakan kebaikan, dalam hal ini memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan makan, memberikan uang kepada orang lain, yang tujuannya adalah mendapatkan ketenaran. Dan dari ketenaran tersebut mereka mendapatkan keuntungan lebih berupa materi. Ya, jadi sebenarnya kebaikan atau kehendak baik dari seseorang tidak benar-benar bermotif baik. Ya, ada interest kognitif di situ. Ya, dalam arti ada sesuatu yang mendasari dia melakukan kebaikan. Ya, jadi dalam hal ini kita patut meragukan orang yang berusaha berbuat baik dengan tujuan tertentu, atau kita berusaha memahami bahwa kehendak baik yang kita inginkan tidak selalu berakibat baik. Bisa saja baik buat kita, tapi berdampak buruk bagi orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan jika kita pahami lebih jauh, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Slavoj Žižek, dia mengatakan bahwa orang cenderung ingin menjadikan dirinya subjek, dalam hal ini menjadikan dia memiliki peran untuk mengendalikan pihak lain. Dia akan menjadikan diri dia sebagai objek. Objek dalam pengertian bahwa dia harus mengorbankan dirinya, ya, kepada orang lain, ya, untuk mendapatkan legitimasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, artis-artis memberikan bantuan kepada orang lain seolah-olah dia adalah objek dari suatu tindakan berbuat baik. Ya, namun akhirnya dia mendapat keuntungan dari itu. Ya, keuntungan yang dapat menjadikan dia memiliki nilai, memiliki peran. Dia menjadi subjek penentu dari tindakan yang pada awalnya menjadikan dia sebagai objek. Slavoj Žižek menjelaskan dalam redefinisi subjek tentang bagaimana manusia menjadikan dirinya pengendali atau pemegang kekuasaan, misalkan dalam dunia politik, atau subjek penentu perilaku orang lain, yang mana dia bisa menjadikan diri dia sebagai objek pada awalnya, kemudian dia beralih menjadi subjek, menentukan orang yang tadinya dia berbuat baik kepadanya akhirnya mengikuti apa yang dia inginkan. Dalam hal ini benar-benar kebaikan
tidak selalu baik, karena kebaikan sering sekali digunakan untuk mendapatkan keuntungan.